Tapi aku heran nih Mas Galih. Dari sekian Yoni, motifnya berbeda-beda semua Mas. Itu unik sekali nih bahwa. Tapi kita menemukan satu dari simbol ini sahabat langsung. Ternyata ini adalah sebuah Yoni yang disembunyikan dan dibalik sahabat-sahabat kuantum. Gimana Mas Firnan? Ngomong ternyata ya sebenarnya saya sama Mas Galih yang membuat statement bahwa ini Yoni karena ternyata kemarin saya menemukan bahwa itu dibalik Mas, bikin pusing soalnya curutnya nggak ada. Nek Yoni bekas Yoni kan ada curutnya dan ternyata curutnya ada petir ya. Menguatkan dugaan kita. Halo sahabat Java Quantum, pada kesempatan yang sore yang luar biasa ini kita sekarang berada di kawasan Gua Selarong bersama Mas Galih, pelaku lapangan langsung yang sudah sejak lama bertemu dengan para pini sepuh yang mengerti beberapa banyak tentang sejarah masa lalu. Nah, saat ini kita berada di Gua Selarong, tempat di mana Pangeran Diponegoro mempunyai kisah unik di sini. Namun dari kami ya Mas Galih, kita mempunyai sisi lain sahabat Java Quantum. Jadi sisi lain Gua Selarong dan sisi lain Pangeran Diponegoro. Apakah Pangeran Diponegoro seperti yang ada di patung tersebut memakai sorban putih dan semuanya? Tapi kita mempunyai persepsi lain yang ada di naskah-naskah kuno. Pangeran Diponegoro memakai baju hitam, bahkan Pangeran Diponegoro memakai baju keprajuritan, bahkan dengan belangkon juga ya Mas? Atau bagaimana? Dengan ikat. Oh, dengan ikat. Jadi ini sebuah sisi lain dari sejarah yang akan kami ungkap ya Mas. Mungkin jalan kita berbeda, tapi toh intinya jalan kita berbeda dengan pada umumnya, tapi intinya Mas Galih dengan saya ini mau memuliakan Pangeran Diponegoro dari perspektif sebagai seorang pejuang Nusantara yang berkepribadian kejawen, yang hebat, yang berjuang dengan tradisi budaya Jawa Mataramnya yang tidak seperti buku-buku yang beredar, gambar-gambar yang beredar, bahkan patung-patung yang ada yang sudah terlanjur dibuat. Kita mempunyai perspektif lain ya Mas. Nah seperti itu Mas Galih, bagaimana kita akan langsung berjalan saja atau gimana mau menjelaskan sesuatu? Sebentar, jadi kita lihat bentang alam hari ini itu tidak seperti bentang alam dulu loh Mas. Oh gitu. Ya. Nanti kita lihat fakta-faktanya bahwa di sini juga banyak Linggayoni. Nah, keren. Di sini ada sejarah. Sedangkan di sini kan pegunungannya pegunungan kapur ya dari tanah-tanah kapur. Iya betul, ini kapur Mas, ini batu kapur. Tapi kok sampai ada Linggayoni di atas itu berarti apakah mungkin sebelum dipakai basis perjuangan Pangeran Diponegoro di sini itu apakah bekas asram atau bekas pemujaan zaman Mataram kuno, bahkan zaman Jawa yang kuno sekali ya Mas. Ya, dan saya yakin Pangeran Diponegoro juga tahu hal itu, makanya energi sini itu dipakai untuk kekuatan perjuangan beliau. Luar biasa sekali. Jadi Pangeran Diponegoro menggunakan tempat yang istimewa ya. Iya, yang dari dulu memang punya kekuatan energi yang sangat lebih gitu. Saya jadi merinding nih. Dan saya saat ini bersama si kecil Nanda yang tadi ngotot pengen ikut sahabat Java Quantum. Ya enggak apa-apa kalau nanti naik gunung ke puncak gunung kita akan lalui ya Mas. Iya, bisa kita papah. Iya, gimana? Kita langsung aja berjalan. Aja. Oke, yuk Mas Jenderal yang utama pertama Mas, Nanda tengah. Yuk, ini bersama Mas Firnan, jangan lupa. Iya Bu, angke Bu. Iya Bu. Pamit ya Mbak. Nah, kita lewat jalan yang berbeda sahabat Java Quantum.
Oh ya, ini di sini kami bersama Mas Firnan juga. Dia juga pelaku sejarah, budayawan, juga seorang yang cinta aksara. Nah, seperti itu. Nah, hati-hati. Oh, kita lewat bawah, Mas. Ya, Bapak. Oh. Ada Nah, ini ada yang unik sahabat Java Quantum. Sahabat kadang konan dan sahabat sego jabung. Pokoknya Anda harus kontak, harus hati-hati dulu. Nah, kita turun. Nanti kita dari paling bawah sampai paling atas sahabat Java Quantum. Sahabat Java Quantum. Nah, ini udah ada yang masang seperti ini sahabat Java Quantum. Nah, coba agak sini Mas. Jadi bisa dipastikan bahwa ini adalah sebuah yoni Mas Firman. Oh iya. Jadi ini kemungkinan dulu ini penopangnya di sini kan ada macam-macam, kadang ada kura-kura di sini, ada ini kalau kayak gini mungkinkah ini dulu yang kobranya itu ya Mas ya? Iya. Iya, iya. Yang di sini. Gimana Mas, ada yang ingin disampaikan Mas Khalid? Itu Batu apa ini Mas? terbuat dari apa Mas itu batunya? Ini jelasan desa kita Mas, karena ini loh, ini dulu kan dipakai untuk ngasah arit tuh nih. Luar biasa. Betul. Jadi kita mengawali dengan kita menemukan satu buah yoni sahabat Java Quantum di sini. Ke sini Mas, curutnya ini bekas ukirnya itu masih. Nah, ini masih ukirannya detail. masih detail nih di sini. Nah, Oh iya. wah luar biasa sekali dan ini berbahan andesit. Nah, gimana Mas Firnan? Andesit toh Mas? Ini ya ini seperti lingga yoni, seperti yoni pada umumnya. Oh gitu. Cuman Nggih. entah kemana dia. Iya ya, linggane sing PR ya. Ini benar-benar lingganya ada di sini ya. Ini juga ngenalin Anda ini seperti ini, kita nanti harus berani naik loh Anda. Nah, seperti ini. Lingganya pasti besar ini dulu. Dilihat dari kotaknya segini. Iya. Iya toh? Iya. Ini pasti lingganya Lingganya tinggi. mesti segitu kira-kira segitu. Jadi luar biasa sekali sahabat Java Quantum. Ini berarti sudah dilewati berbagai masa. Buktinya ini untuk ngesah arit ya Mas ya. Iya. Wah, luar biasa dan ini istimewa sekali dan ini masih dimulyake. Di sini istilahnya saya ditoto dengan pada situasinya maksudnya tetap nganunya posisinya tidak kewalik dan tidak miring. Nah, seperti itu. Kita Ini lanjut. fakta Mas Oh, ini. gimana? Ini Fakta fakta. gimana? Fakta bahwa sebelum tempat ini sebelum menjadi basis perjuangan Pangeran Diponegoro, di sini adalah fakta sejenis asram atau pemujaan. Karena memang disengaja. Iya. Karena batu-batu di sini batunya kapur. Kapur. Ini andesit Ini sahabat Java andesit. Quantum. Nah, seperti itu kan unik sekali. Iya ndak kesel ngantuk nggak? Berarti yang akan kita ungkap itu adalah periodik sebelum Pangeran Nah, Diponegoro. sisi lain Go Nah, Selarong nah. sebelum Pangeran Diponegoro dan sisi lain dari Pangeran Diponegoro. Beliau seorang pejuang yang luar biasa sahabat Java Quantum. Bagaimana? Karena pada era Mataram itu di sini sendiri ada yang dikenal sebagai Kademangan Selarong. Oh, Itu Kademangan Selarong zaman era Mangir Mas. malahan ya. Iya, jadi kok pasti ada hubungannya. Peradaban itu kan sifatnya tumpang tindih tuh Mas. Iya, iya. Pernah dipakai orang dulu, Dipakai dipakai lagi. lagi, pakai lagi gitu loh. Dan luar biasa dan ternyata ini lubangnya masih berfungsi ya Mas dan ya semoga tetap lestari, tidak ada lagi orang yang jahil yang menggimanakan yoni yang indah ini sahabat-sahabat. Oke Mas, kita lanjut. Terus naik Linda, kamu pernah ya? Bisa nggak sama bawa kamera? Mungkinkah Lingga juga terpendam di sini atau bagaimana Mas? Mungkin juga ya Mas. Ya, mungkin karena di sini juga pernah banjir bandang nih. Sik. Ada. Tak kalau kono sih ya Mas. Dari sini kalau kan. Diunjal ke sana dulu. Nah, Ya, sini ya.
Yuk. Berani wong ngene kok. Yuk. Mas Kinan sakit mas? Bisa. Yuk tangannya satu. Nah. Wah, menarik sama Antum ternyata perjalanan kali ini mengingatkan juga perjuangan Mas Firman. Mas Firman ketawa-tawa sama Nah, inilah sama-sama kuantum yang luar biasa sekali. Kita dihadapkan dengan sebuah batu raksasa, batu tebing. Coba Mas bisa disut di sebelah sana Mas. Ketika masa perjuangan Pangeran Diponegoro, di sini itu yang untuk permandiannya mas, untuk mandinya di sini. Tapi kemungkinan dulu air masih bagus-bagusnya, belum seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi nih kalau bangunan ini 5 lantai mas, jadi perlu hati-hati juga. Nah nanti bisa kita berada di atas sana ya mas, dengan perjalanan kita nanti kita akan Finishnya di berada sana. finishnya di sana itu. Jadi ini memang luar biasa sahabat Java Quantum. Masa lalunya gimana mas? Ini screeningnya gimana? Memang tempat ini sangat potensial sekali ya mas untuk sebuah asram ya mas ya. Iya. Karena sendangnya juga ada, mata airnya ada. Jadi di sini itu kan wilayahnya masuknya Kembang Putihan mas, secara toponim. Jin. Jadi Kembang Putihan itu sebetulnya itu kalau diambil dari namanya itu tempatnya Brahmana mas. Wih, Kembang Putihan, Putihan oh, itu loh. Iya. Itu tempatnya Brahmana itu. Kembang itu harum dan Nah, putihan ya benar. jadi kalau secara sebuah asram itu kan jelas tidak jauh dari sungai besar. Ya. Sebelah sana Sungai Bedok. Terus di wilayah asramnya sendiri itu pasti ada patertanya, entah itu sendang entah apa Iya. yang untuk kebutuhan mandi untuk apa. Dan itu sungguh mengerikan ya mas. Sahabat-sahabat untuk telapak kaki saya itu ngeri-ngeri piye ngono nek ndelok tebing seperti itu. Dan saya dari kemarin curiga satu itu mas, Dan ini Firman kayak sebuah lingga tapi poklek, tapi kok pakai batu putih ya mas ya. iya. Itu mas itu. Oke sih di situ saya tak Oh mau ke bawah ngecek? Oke mas. Jenengan saya mas. Iya. Wah itu memang benar-benar Ki Galih Prastyo itu memang itu totalitas sahabat Java Quantum. Kalau rasa penasaran langsung aja seperti itu. Dan yang di bawahnya mas ada 2 mas. Adakah struktur? Oh ini batu kapur biasa mas. Batu kapur tapi kok ono bentukan ya mas ya? Apakah nganu umpak yang dibicarakan itu mas? Kok presisi ya? Nah kalau kemungkinan ombak yang di atas terus terbuang lewat sini sangat logis. Oh iya coba mas diperlihatkan ke tim Java Quantum mas. Yang sisi satunya mas. Ya ini kan persegi itu. Nah seperti Kayaknya itu. sebuah ombak yang terbelah. Terbelah. Oh ciri-cirinya kan seperti itu. Kalau tempaan murni kan tidak sepresisi itu ya mas ya. Iya. Adakah batu bata yang apa mas? Peradaban apa di situ? Kalau di sini ya mas, tidak mainnya batu bata. Di sini itu mainnya kayu. Kayu. Iya. Luar biasa sahabat. Jadi Java. langsung model umpak langsung kayu. Jen. Oke mas, kiranya cukup. Nah ditaruh situ. Awas. Kita bisa bayangkan sahabat Java Quantum ledakan apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu sehingga menghasilkan tempat yang begitu indah seperti ini. Jadi kita nanti semoga diizinkan semesta untuk ke markas rahasianya Pangeran Diponegoro, Begawan Diponegoro ya mas. Iya. Yang tidak umum ini sahabat Java Quantum, bukan gua yang pada umumnya. Mencurigai sesuatu ini. Sedikit. Yo, kanan mas. Ada Ini sesuatu kan. yang Oke. Nanda sini aja.
lubang jauh itu mas, lubangnya. Dan tentunya seperti ini sahabat Java Quantum kita yang paling nggak suka ini, walaupun kita hanya sedikit seperti kemarin kita juga mengumpulkan ya, walaupun sedikit tidak apa-apa, yang penting nyicil sahabat Java Quantum. Kita memperingatkan ya kalian semua yang merasa cinta situs, cinta tempat bersejarah, janganlah seperti ini. Ini benar-benar bikin marah ini sahabat Java Quantum. Plastik ini 500 tahun baru bisa bercampur dengan tanah, kalian sembarangan aja membuat tempat-tempat yang indah seperti ini. Oke, silakan dilanjut Mas Galih penelitiannya. Ini ada sebuah layak menjadi berpateran dan ada jenis batu yang kayaknya pernah dipahat ini mas. Tapi ini loh, yang ini loh. Iya ya. Yang ini batu pernah dipahat. Biasanya seperti itu kalau dulu untuk anu mas, untuk dudukan ketika kungkum itu loh. Ya, bener. Karena saya yakin di sini pasti telasarannya itu bukan Oh iya ya Mas, itu bukan Mas. tanah tapi anu. Mas, itu kayak Yoni kecil ya Mas. Iya. Itu tatahan ya Mas. Pahatan, Pahatan itu. Lihatin dah. Itu pahatan itu sahabat Java Quantum itu di situ tuh ada pahatan sahabat Java Quantum. Di bawah air itu. Dan di bawah air itu ada pahatan. Jeruk Mas ini. Ini kamu lagi ngapain ya? Ya wes di situ aja, kamu kesini dulu lewat batu kecil itu. Dalam mas. Jangan mas, dalam. Kita yang penting ke sudut kamera aja. Oh enggak ke situ. Enggak usah mas, letaknya dari situ aja. Yang penting kita tahu toh. Oh gitu. Iya. Lewat sini bisa. Oh iya, coba Mas. Coba. Yang penting bisa ke sudut kamera. Diluntung sih. Ada di situ aja. Pahatan Mas. Pahatan. Batu tuh Mas, bukan semen. Enak banget jalan di sini. Ada ularnya juga. Lihat, nah. Nih, sahabat Java Quantum. Ini ya. Yuk. Kita akan naik masuk pedangnya yang masih ragu nih. Tak pinter-pinter aja.
semoga pengelola tempat ini juga dibuang pada intinya. Waduh, ada tasan. Ini memang akarnya kuat banget. Iya ya. Ringen ya ini. Iya, pras. Jadi Mas Firman, inspirasi film Tarzan ini sebenarnya dari ini. Dari orang Jawa itu lebih kenal duluan. Inspirasi Bob Marley juga. Yes. Dulu. Deng, 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 deng. Wah, ini ya kita sebisanya aja sahabat Java Quantum, jangan seperti ini ya. Gandal ya, Jal. Tapi alon-alon. Tawani. Yuk kita naik. Bulat. Sebelum naik ini Mas, Ya. ketika tadi kita awalan naik, Mas Firman mempertanyakan adakah di sini tumbuhan Yang tua. tua. Ini, Salah satunya ya, Mas. iya salah satu. Udah diblebet prah ya. Iya. Itu pohon yang aslinya yang kayak belebet itu. Daunnya apa beda? Beda masalahnya di atas. Atau memang ini full preh? Loh, ini kok ada arangnya itu apa pernah terbakar itu, Mas? Coba jenengan teliti, Mas. Dengan Bukan utuh itu. Apa terbakar arang berarti petir tanah. Bukan Mas, itu kayak apa ya? Kok aneh ya Mas? Kayak Coba udah. lihat ya. Areng ya, Mas? Ini kok aneh Mas? Areng Ada ya? di sini. Bukan, ini bukan arang. Mas. Lah apa ini? Ini kayak Kerak-kerak. kerak. What? Oh iya. Dan ada ke sana enggak teliti, Pak? Oh iya, kok bisa ya? Jadi sahabat Java Quantum, tempat ini Go Selarong itu kalau saya yang muda kecil dulu menjadikan tempat ini untuk cari apa nih? Jambu apa Mas? Jambu kluthuk. Jambu Oh, iya. kluthuk terkenal. Di sini khasnya hutan jambu kluthuk. Kita akan menuju ke atas untuk mengetahui kita menemukan apa lagi di sana nanti. Kalau masih ada di atas. Ke sana dulu. Oh. Nah, kita akan menemukan hal-hal yang unik nih sahabat Java Quantum. Sini dulu. Nah, situ. Nah, gimana Mas ini? Ini bukti bahwa Ya, sebelum dipakai Pangeran Diponegoro ini merupakan asam karena ada patetan walaupun sekarang tinggal mininya. Ini yang disebut Tirtomoyo. Oh, Nanti yang sebelah selatan sana Umbul Moyo. oh gitu. Tirtomoyo Umbul Moyo. Ya. Jadi ini memang dari mata air ya, airnya ini Mas. Iya. Mas Firman sedang membersihkan. Raup boleh lho, ndak raup ini Gimana Nda, ini? air murni ndak? Air murni. Ada ikan-ikannya kecil juga lho ndak? Ayo cetol kok sekerep golek kaya ngono to. Ini seger ini Tirtomoyo ini. Sendale lek ora nang kono ndak? Seger ya. Raup. Kau. Dan sahabat Java Quantum perlu diketahui di sini benar-benar banyak vandalisme ya Mas. Iya. Banyak coret-coretan atas nama cinta. Ya ini adalah korban kenakalan anak muda yang baru asmara ini. Iya. Menulis nama, menulis apa.
Dan yang pasti bukan kuno ya Mas ya. Bukan, kalau ini bukan kuno. Ini kita ada di bentangan alam sahabat Java Quantum dalam monolit batu utuh satu. Ini bersama Mas Firnan. Nah, kita beberapa waktu lalu kesini dan sempat meneliti ini ya Mas. Iya. Kita sempat dibingungkan oleh seperti ini, kita sempat debat sahabat Java Quantum. Jadi ini orang ada Tarjo, ada Gito dan lain-lain sahabat Java Quantum. Kita sempat apakah ini semen, apakah itu batu? Wah ini jelas batu Mas, saya bilang gitu. Ini batu andesit. Ini saya mengira ini unfinished yoni sahabat Java Quantum pertamanya. Tapi setelah dipikir lah kok bekas certe nggak ada kalau unfinished. Bahkan kita sempat mengira ini adalah kelapa untuk alas patung. Tapi kita menemukan satu dari simbol ini sahabat Quantum. Ternyata ini adalah sebuah yoni yang disembunyikan dan dibalik sahabat Java Quantum. Ya. Ini sebuah yoni yang dibalik dan akhirnya kita menemukan di mana ceritnya itu ada di sebelah barat dan itu sengaja disembunyikan. Di dekat. Coba. Ya. Sudah jadi dekat gitu. Ya. Ini sahabat, untuk mengetahui ini sungguh sulit dan kita benar-benar bisa alah ini ceretnya dirusak ini sahabat Java Quantum. Nah ini ceretnya di sini rusak. Nah kalau ini udah gimana pandangan Mas Firnan ini? Ayo. Saya baru pertama kali tahu ya kalau ini adalah yoni yang dibalik. Padahal dari dulu ke sini Ya, sering. dulu bingung, aku bingung. Iya. Ini apakah tempat untuk pelinggir, Iya. bunga-bunga atau apa gitu, kok agak aneh. Bahkan yang lebih kasar lagi ini dikiranya menggo tenuan tok ya Mas Iya, ya. nah dikira dudukan sebagai Nah, ternyata setelah kita urai kemarin itu Mas Firnan juga baru mendapati pengalaman saat ini sahabat Java Quantum. Terus dilihat ininya Mas, ininya sangat detail loh Mas. Iya. Kembangannya ini loh. Dan ini ceretnya ini itu yang dipegang Mas Firnan itu bener-bener di mana Mas? Nah, itu ceret ya Mas ya. Iya ini benar-benar kayak yang di bawah tadi. Ini berarti yoninya lumayan gede ya Mas ya. Gede. Jadi kita sudah menemukan 2 yoni ya Mas, Ya. sementara ini di sini. Nah, kita sudah menemukan 2 yoni dan ini istimewa sekali ini Mas Firnan kalau dibalik jangan kayak wah kalau dimuliakan lagi bener-bener luar biasa. Ini kenapa ya alasan kok dibalik? Mungkin ini Mas, ini kemarin dibenturkan ini dileh wae Mas. Ini nek cah nritik digadhok-gadhoke kae lho. Dileh wae iku. Mencah nakal-nakal do ditempukke iki man-man. Ya. Tapi dijauhkan aja Mas ben tahan. Dah situ aja. Nah, seperti itu. Nah. Luar biasa sekali ini sahabat Java Quantum. Dan ini kemungkinannya lingganya juga ada tapi terpendam. Mungkin terpendam, mungkin bagaimana itu misteri. Apakah cukup hanya 2 yoni ini Mas Galeh? Masih ada. Masih ada. Ayo Mas Galeh tunjukkan aja Mas Galeh. Ini fenomenal ini. Ini berada di mana Mas tepatnya ini? Kita berada di Gua Kakung. Oh ya. Mas Galeh baru berdoa sahabat Java Quantum karena beberapa waktu lalu beliau masuk ke sana, langsung kita berbilang-bilang tentang situasi tempat ini agak kena frekuensi yang lain sehingga agak ketinggian. Nah ini tepat jika di sini kita melakukan doa itu sudah diwakili. Jangan lupa juga apa Mas? Kalau masuk Iya sendalnya sebaiknya kita lepas. Di sini juga yang dikatakan yang di apa? Sudoyo dalam sejarah di sini tempat persembunyi Pangeran Diponegoro. Tapi pun ini mungkin hanya satu dari sekian banyak yang dirahasiakan. Iya. Ini hanya satu dari sekian banyak yang dirahasiakan. Dan kita lanjut ke tadi Mas, ada yoni lagi atau kan? Iya. Woi, ketemu lagi sama Java Quantum ada di sini. Oh ya nanti kita doa di sini. Ini ada julutnya ada ya? Ini Ada loh ini. sebenarnya mungkin ada Mas. mungkin ada ya. Tapi ini kan dipendem Mas, jadi ra ketara. Oh iya ya ini rendem ya. Jadi mungkin masih pandang dari sini ketok titik. Kemungkinan di sebelah sini disamakan dengan yang tadi sebelah. Benar. Kalau saya logika Mas di sebelah barat karena apa identik yang situ juga di sebelah barat. Iya. Nah ini yoni kedua, tadi pertama di bawah, kedua, ketiga, lanjut lagi Mas ada yoni yang keempat. Nah sebelah sini. Nah
di sini jelas arahnya juga diberikan ke arah barat. Dan ini sudah ada curut Jelas kan? ada curutnya ini, Mas. Nah, seperti ini. Silakan, Mas, dengan urai. Coba Mas, nanti teliti. Diteliti, Mas. Yes, ketemu. Tapi aku heran nih, Mas, sekali. Dari sekian nih, motifnya berbeda-beda semua, Mas. Itu unik sekali nih, bahwa wah nggak main-main Ini ini. detail loh Mas, ini anunya. Iya. Detail loh. Dan ini kualitas batu sing nomor 1 ya, Mas, Iya, yang kekerasannya ya, ini Mas ya. Kekerasannya, kualamnya. Ini ada suara burung-burung cantik, itu bukan editan sahabat Java Quantum, dan itu asli burung-burung yang ada di sini. Luar biasa tuh, Mas. Gimana Mas Firnan? Saya terkagum-kagum. Ternyata ini adalah sebuah Yoni dari kemarin tuh bertanya-tanya, iya apa? Iya apa? Ternyata bunga, iya. ternyata Yoni ya. Iya, sebenarnya saya sama Mas Gale yang membuat statement bahwa ini Yoni, karena ternyata kemarin saya menemukan bahwa ini dibalik, Mas. Bikin pusing, soalnya curutnya nggak ada. Nek Yoni, bekas Yoni kan ada curutnya, dan ternyata curutnya ada di bawah itu, sahabat Java Quantum, yang petil, yang dipetil ataukah memetilkan diri, Ini nggak tahu. menguatkan dugaan kita kalau Iya. di sini pemujaan loh Mas. Iya, Dan ini dilihat anunya seperti punden. punden. Bunda. Jadi kan kalau di logika nggak mungkin juga Pangeran Diponegoro usung-usung Oh Yoni. iya, posisi orang lari dari Iya. Tegalrejo itu ke sini. Jadi memang benda suci ini memang sudah di sini sebelum Iya. Pangeran Diponegoro, nggih Mas nggih. Dan perlu diketahui di dalam Tegalrejo itu Nggih. juga banyak Oh iya. Jenengan pun nate Sudah, teng sudah. anu kalau Mas Yonan. Di Museum Diponegoro yang di tengah kota Jogja itu kira-kira ada 9 Yoni di ya. sana. Terus Di sisi barat. Iya. Iya. Komboran Jaran banyak. Nah itu kan bisa mematahkan kalimat bahwa kadang ada yang bilang Pangeran Diponegoro itu, maaf ya, itu garis yang agak keras seperti itu, padahal loh, nek garis keras kenapa ngumpulin Yoni, kan nggak bisa di logika. Nah, beliau itu Di dalam pecinta. Tegalrejo banyak. Nah, bagaimanapun pecinta bisa mengumpulkan ini. Nah ini kalau misalnya nggak pecinta Mas, dari dulu sudah dibuang atau Dibuang, dihancurkan dirusak. ya. Iya. Hancurkan. Iya. Karena pada waktu itu punya prajurit banyak kok. Artinya Pangeran Diponegoro itu kan juga memuliakan peradaban sebelumnya. Masa lalu, Ya, Iya. leluhur-leluhurnya luar biasa. Dan sahabat-sahabat. saya yakin sosok Pangeran Diponegoro sangat memahami tradisi budaya nenek moyang beliau. Nah, Sehingga beliau juga memuliakan apa yang menjadi budayanya leluhurnya. nah seperti itu. Nah, Mas, yang jadi permasalahan kenapa Yoni ini terbalik kan artinya bisa ada dua kemungkinan. Bisa ini untuk memojokkan bahwa seolah Pangeran Diponegoro ini balik-balik, ataukah zaman-zaman ini aja yang membalikkan. Tapi kalau zaman dulu saya yakin nggak dibalik-balik seperti ini ya, Mas ya. Apakah ada yang tahu kenapa ini dibalik? Bisa ditulis di kolom komentar. Oh iya, sahabat-sahabat Quantum kadang konang sego jabung. Sharing. Saling sharing. Gimana mau Perlu masuk? Ini loh Mas, ini Iya. yang perlu diketahui. Iya. Itu saya pernah melihat itu candi yang jenisnya itu juga dipahat begini. Iya, seperti Kalau di sini itu, Kuo. seandainya ini agak dileperlebar, Iya. ini tempatnya arca itu Ini loh, Mas. ada arca. Ada candi yang seperti itu. Ini sahabat-sahabat Quantum ini. Ataukah misalnya tempatnya arca di sini Iya, bisa. seperti itulah sahabat-sahabat Quantum. Jadi ini itu misteri. Ini apakah dulunya tempat relief ataukah arca yang kemungkinan besar ini kan tidak mungkin sahabat-sahabat Quantum ini menjadi tempat dekorasi jendela pokoknya ora Iya, mungkin ya nggak Mas. mungkin. Jadi Dan ini ini pahatannya kan pahatan masa lalu. pahatan masa lalu sahabat-sahabat Quantum. Kecuali yang vandalisme Iya. ini. Nah, vandalismenya itu eranya Mas Galih pas kecil itu Iya. sahabat. Mas, awas hati-hati di atasnya kemarin ada tawon gitu. Atau sudah nggak ada ya? Nah, Yang harus ditekankan ya Iya. kita tidak boleh vandalisme. nah bener, Iya, jangan bener. mencoret-coret di sini. Vandalisme. Walaupun tentang asmara, Mas. Iya, walaupun tentang asmara Nek cinta pun sejati gimana, Mas? tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Nah, ini Ada teman candi yang modelnya seperti Iya, ini. anu, tuh, naruh arca. di Ada. dekatnya candi Abang itu ada yang pernah Iya, tak liput bawahnya itu. ya. Oh, Iya. itu Modelnya kan juga Iya, cuma seperti ini. untuk Oh, naruh dipahat-pahat arca untuk atau naruh. linggar kan di sini. benar, nggih.
Nah inilah sahabat Java Quantum bagaimana Pangeran Diponegoro dulu, walaupun beliau itu seorang seorang tokoh yang berada di era Mataram baru, tapi beliau juga memuliakan zaman era Mataram kuno. Bisa dibuktikan dengan tempat-tempat seperti ini yang ada konon katanya bekas relief, dan banyak juga yoni-yoni yang dibalik di sini sahabat Java Quantum yang pastinya kita akan selalu jaga. Nah Mas Galih mohon ini disulat juga Mas, ini mohon jenengan yang berdoa tadi ya. Gimana Anda? Udah berapa kali kesini? Ini pertama kali? Oh enggak, berarti ini yang kedua. Oh dulu sama siapa Anda? Yo, naik dulu kan main pek tok, sekarang tak jelaskan sejarahnya. Nanti kita akan naik sampai atas, sampai. Oh, ayahmu juga bilang itu semen apa-apa. Ini terbukti. Jadi ini tim Java Quantum yang membuka ini semua. Ini adalah yoni yang dibalik sahabat Java Quantum yang curutnya itu sudah dilepas. Nah, seperti itu. Ya. Itu rasa penasarannya memang tinggi sekali kalau udah Mas Galih itu. Ini kemungkinan memang ada. Yang jelas ini dari contoh kecilnya ini bekas pahatan ya. Nah, kan ketemu sahabat Java Quantum lama-lama ya. Posisi pahatan. Ini ada pahatan ini kayak corak bunga ini. Iya, ini corak bunga bunga. yang lah itu sahabat Java Quantum pokok sidik kan kita ternyata ini tidak hanya satu zaman sahabat Java Quantum, ini berzaman-zaman. Nah, seperti itu. Yang ada coraknya. Wah, kalau prasasti udah di ini ada prasasti dari Nganu juga. Nita Kretek, oh bukan. Oh bukan. Oh bukan. Tenang aja. Wah, bener ini Astri Mas. Astri. Bener loh. Bukan. Ini S3. Oh. Ini A, ini S, T, R. Astri. Nah ini Mas, ini kayaknya ada yang hilang, ini jelas ini dulu. Oh iya iya Ini iya. hilang juga. Coba. Oh, kalau aksara mungkin udah diteliti ya. 1821. Oh, ini keisengan ya sekarang. Oke, saya close dulu. Kalau dari gerbangnya ini seperti identik apa, Mas? Ini gapura Candi Bentar. Sahabat Java Quantum masih ada satu lagi batu yang unik. Kita akan melihatnya sahabat Java Quantum. Nah ini jika tidak dikelola akarnya ini akan menggemparkan batu lama-lama ya sahabat Java Quantum. Dan kita sudah kesekian Anda. Dapat nunggunya ternyata. Nah ini sahabat Java Quantum. Ini yoni terkecil yang pernah saya lihat. Tapi batunya paling Oh, hebat. batunya kelem kualitasnya tenan, tuh. Mas. Kelemnya batunya, Mas. Nah, ini bisa dijelaskan Mas Firman. Monggo, itu yoni tenanan apa? Sini Mas Dina. Silakan Mas Firman, apa yoni-yoninan? Oke, mari kita. Turutnya di sebelah sini. Turunnya dari sebelah. Oh, dingetan ke? Wetan. Wetan. Timur. Timur. Sebelah timur ternyata. Oke, rasa penasaran. Dan kita untuk membuktikan apakah ini hanya prasangka kita atau apa, kita buktikan apakah ini yoni benar atau enggak. Ya.
Sahabat Jawa Kuantum. Nah, ini adalah faktanya. Sahabat Jawa Kuantum. Bahwa ini sebenarnya Beberapa hari yang lalu saya bilang ini semua yang ada di sini adalah Yoni dan akhirnya terbukti sahabat Jawa Kuantum. Kita tidak bermaksud untuk gimana-gimana, kita hanya sedikit melihat saja. pembuktian Jadi- tentang fakta. Jadi daripada kita berspekulasi ya Mas ya, Iya. kita dari kemarin berspekulasi ini dudukan apa-apa akhirnya dibuka. Untung ke syuting ini tadi. Dan akhirnya terjawab itu dijelaskan Mas gimananya tadi kan hadap timur curutnya itu gimana Iya. itu jalan airnya. Surutnya itu hadap timur ini jalan air. Oh jadi di situ itu ya Timur. Ini untuk lingganya. lingganya. Jadi kemana lingganya? berarti ini dari yang sudah dibalik ini kesimpulan dari keyakinan Mas, dari pendapat Mas Firnan ini apa Mas? Kalau saya udah yakin dengan bukti yang sangat nyata. Iya. Ini adalah sebuah Yoni luar biasa ya udah kita kembalikan Ini lagi. ada apa? Oh itu bekat untuk mengesah karetnya seperti itu. Oke, yang penting Oke. fakta sudah Ya. terjawab. Ya daripada Ya. kita Daripada prasangka, ya, toh. berprasangka ternyata saya ngomongnya bener toh kemarin Ini adalah itu. Yoni, betul. Ini adalah Yoni. Ya mudah-mudahan di sini akan tetap aman pada tempatnya. Iya. Jaga ya. Jaga Oke, kita kembalikan. ya. Ya. Luar biasa sekali. Nek yang besar tadi tidak mungkin kuat Mas untuk balik, ini hanya untuk contoh saja sahabat Java Kuantum. Sahabat Java Kuantum semua, sahabat Kadang Konang, sahabat Sego Jabung, ingat muliakanlah benda-benda seperti ini dalam artian jangan dirusak, tetap lestari budaya kita. Nah seperti itu. Kita kemana lagi nih Mas? Kita ke atas. Akhirnya pembuktiannya berhasil. Oh iya aku ini. Gua minum dulu nangga nanti di belakang saya. Jangan dulu aja Mas. Dilarang coret-coret. Oke, jangan lupa sahabat Java Kuantum dilarang coret. Dan ini adalah sejarah buah sarong yang ada, yang familiar. Ini kita berada di Gua Putri. Wow, kelihatannya sempit tapi ternyata malah lebih lebar. Nah, ini Lunda, Nanda perlu diketahui ini walaupun jaraknya itu puluhan tahun, tapi ini sifatnya akar ini merusak, jadi dia akan menembus terus dan akhirnya membuat pecah-pecah batunya sedikit demi sedikit. Seperti itu. Oh, ternyata memang di sini digunakan untuk berdoa juga sahabat Java Kuantum. Bisa kita lihat di sini. Jadi sahabat Java Kuantum jangan minder dan jangan pernah berkecil hati untuk melakukan doa kepada punden leluhur. Tidak apa-apa, kita harus bangkitkan semua ini. Ini adalah makna-makna filosofi penghormatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kok bermotif ini Mas? Ini yang setaklak nih. Tak kira fosil jadi boyo ya. berawal dari rembesan air, Mas. Oh, iya, iya. Dari rembesan air lama-lama seperti ini. Iya iya. Ini sudah mau muncul setaklak nih. Oh siap. Oke. Ya. Lama-lama bisa ini. Lama-lama bisa medun ya Mas. Oh. Memang tempat yang sangat istimewa dan fenomenal nih. Dekluk. Kamu berarti nak ngukur tinggi di sini. Kasih merinding. Jadi begini Mas, saya kok agak menyimpulkan sesuatu Mas. Kalau gua yang cowok tadi, gua kakung tadi, saya menduga itu sih benar-benar dibuat ya Mas. Tapi kalau yang buah Iya, yang ini alami, yang ini alami. Iya bener Pak, sama coba kuantum.
Kalau ini yang disebut umbul moyo kan di sini. Ini umbul moyo itu. Ini memang sendang. Jadi kiri kanan itu ada sendangnya dulu. Jadi bisa di shoot mas, itu bentukan alamnya memang alami ini. Lubang nih gua ini tidak seperti yang kakung tadi memang ditata. Kalau ini murni kelihatannya memang bentuknya ini situasinya ya tidak ada bekas-bekas tataan. Oke sahabat Java Quantum, setelah ini kita akan menuju kepada rahasia yang lebih besar, yang lebih mendalam, yang lebih sepuh lagi, yang mengguncang Nusantara. Tempatnya memang agak perlu berusaha, makanya hati-hati. Ini lontar itu mas. Sudah bisa menang anda. Ya. Pegangan terus nih. Bisa nggak mas Firman? Tak bawain. Awas ndak. Bisa. Oh, bisa. Ini rasa tiga backsound langsung backsound. Lagi awas dulu, awas dulu. Bisa mas Firman mau handal ngerti-ngerti ketemu. Orang aja gojekan banget. Aja dipercaya iki begitu kok. Dan aku nang dhuwurmu tak saran dulu ya. Karek. Sudah mas, Bumi teleponnya. Mantek. Jadi sahabat Java Quantum, kita di sini menemukan pohon unik. Pohon apa ini mas? Pule bukan ini mas? Daunnya. Bukan ini. Bukan ya, tapi koyok pule. Bukan nih, kak pule. Tapi ini yang jelas gimana mas Kale? Yang jelas ini jelas pohon Sepuh. sepuh karena ini di bawahnya batu loh mas. Betul. Di bawahnya Kena ini angin, batu Mas. loh ini. Oh. Berarti kan pohon yang dengan batu bisa tumbuh sekian ini kan ritmenya lebih lambat. Lebih lama ya. Bisa sebesar ini, oh, ngeri-ngeri sedap ini. Yang jelas ini pada waktu masa perjuangan Pangeran Diponegoro di sini sudah ada menjadi saksi sejarah mas. Jadi ini sejak zamannya Pangeran Diponegoro pun sudah kecil, Sudah. mas, sudah ada ya. Iya ada. Luar biasa nih sahabat Java Quantum kan. Ini pohon apa mas? Yang ada ririne ini mas, pandan bukan toh mas? Iya ini Kalau itu pandan. pandan. Dan sahabat Java Quantum bisa disut itu mas, yang pandan-pandan itu. Jadi membuat aksara di lontar itu tidak hanya dengan daun lontar yang siwalan ya untuk kelas-kelas tinggi ya, bisa juga daripada memakai daun pandan seperti ini. Dan bisa dibayangkan delung dari 3 meter itu nggawe surat kan ya wis iso dawa banget. Dan ini lebih efisien dan lebih mudah mungkin prosesnya ini. Benar, capaian Anda udah hilang. Oh, iya. Ternyata Gimana? yang tirakat di sini Kalau ada yang tahu jangan lupa komen. itu bisa disut mas, pohon-pohonnya itu mas, yang kecil-kecil itu. Dan sahabat Java Quantum, kita akan meneruskan bahwasannya di sini tidak hanya kita yang akan menuju ke tempat pepunden yang lain. Yuk kita lanjut sahabat Java Quantum.
Jadi di sini sahabat Java Quantum kita menemukan tanda ya Mas. Makam. Tapi itu hurufnya sudah hilang artinya itu, itu makam sahabat Java Quantum dan Yang kita penting bacanya makam gitu ya. bacanya makam, kita akan menuju makam tersebut sahabat Java Quantum. Mas, di bawah aja, aku tak di sini aja. Wah, fantastis. Ternyata ini sudah dihidupkan belum? Dihidupkan belum, Mas? Sudah. Ya, ternyata di tempat seperti ini, di ketinggian yang seperti ini, ada sumur tua. Ini jelas sumur tua yang dipahat, tidak pakai bis atau ini pahatan nih. Dan yang uniknya ini airnya itu cuman berapa meter ini Mas Nanda kira-kira? 3 meter. 3 meteran ya, Ya, sudah. 4 meteran dari tanah. Iya. Kok bisa di ketinggian seperti ini Di ada air? ketinggian. Karena masih vegetasi tumbuhannya masih banyak Mas. Iya. Dan dekat mata air juga dan dekat sendang pula. Dan bersih kan. Iya. Ini pohon prah ya. Ya ini terakhir ini. Nah ini besoknya gedenya Ini yang bisa dongkel sumur ini. Umur Ini lebih baik sebagai pengabdian saya dongkel aja ini. bisa nggak? berat banget Mas. Iya. Ya. Ini harusnya dibersihkan supaya nggak rusak. Sayang ini, bikinnya susah aja. Ini dipahat ini. Kudu nganggo lading, besok lain waktu aja. Iya. Diangkat aja. Selamat. Stop ini, stop ini. Ya sahabat Java Quantum kita. Nanda. Ya kita berada di sebuah tempat yang istimewa. Ya, kita menemukan satu komplek makam kuno sahabat Java Quantum. Di sini banyak yang berziarah di sini, banyak yang nyekar. Tempaan alam yang luar biasa. Oke sahabat Java Quantum, kali ini kita akan menuju ke tempat istimewa lainnya, tempat dimana juga termasuk bagian dari ashram kuno. Kita kalau melihat tentang alamnya di sini cukup datar dan luar biasa, dan di sana juga potensial sekali menjadi markas juga oleh Pangeran Diponegoro langsung. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Kita bisa lewat sana apa lewat sini Mas? Sini aja. Bisa. Kita akan menuju di sebelah sini. Tapi kita agak sini ada aman. Cocok. Yuk. Yuk.
Java Quantum kita akan menemukan tempat yang fenomenal, yang indah, dan kemungkinan besar tempat ini hanya bisa dilalui ketika musim kemarau. Mas Firnan yang dulu yang nomor 1. Anda jemput ini Mas Firnan. Yuk nyebut ke. Kayak gini aja semu-semu becek ya Mas ya. Kowe kelingan ora pitik ambil ki apa ndak? Ayo. Nah, ini kan luar biasa sekali sahabat Java Quantum, kita menemukan surga di sini. Akhirnya Mas Kale, kita menemukan mata air. Tempat yang sangat istimewa. Kira-kira kalau untuk bertapa gimana tempat ini Mas Gale? Wah sih ini besok saya untuk Mas Denny memberi penghiburan. Iya. Tapi kalau malam Iya. kita apa? Dan sahabat Java Quantum, ingat ini hati-hati sekali karena kayaknya sepele, jangan sampai kita terpleset di sini, kita akan ke arah situ dan nggak ada pegangannya, itu langsung tebing 5 lantai sahabat Java Quantum. Jangan sampai nanda di sini aja. Karena lurus terus. Iya. Lewat sini. Udah saya alon-alon sip, ya. Enggak apa-apa. Yang penting tangguh. Iya. Pada situ penasaran nanti tekan rumah mereka. Iya, makanya ini itu sebetulnya tempat tempuran kecil. Tempuran kecil ini memenuhi syarat banget ini. Nah, Ini udah ujung dunia sahabat Java Quantum. ini pohon yang di atas batu. Nih Mas, bawa aja. Gimana Gale? Udah, kita berdoa sini dah. Wah, ono ikane to, Ndak? Ini masalah ini jadi bersama. Itu pohon tua ini ya. Pohon tua ini. Di atas batu soalnya. Mas ini unik ya, Mas, foto banget. Oh, ini ada ikatnya, ini ada cirinya. Berarti ini benar kalau asram. Apa kalau enggak pemujaan? Ini cirinya yang untuk anu Yesus itu. Oh, anu sing ya itu. Itu yang untuk apa itu? Untuk Ikat anu, kepala. Ikat, heeh. Ikat Mahkota kepala. berduri. Iya, mahkota berduri. Ini Mas disut Mas biar orang paham mahkota berduri itu yang bagaimana, yang seperti ini. Daun jeruk, tapi bukan daun jeruk. Ini termasuk pohon tuanya. Dan di setiap daerah-daerah yang bersitus dan ada asramnya itu sih seperti ini, ada pohon seperti ini. Nah, ini zaman peperangan Mas Firnan ini untuk untuk jebakan musuh. Jadi nanti dipangkas dipasang di jalan-jalan yang mau dilalui musuh itu loh. Ranjau ya? Iya, ranjau. Terus di film apa ya itu yang Bangsa Maya Inka itu kan seperti ini, dikasih racun kodok itu loh. Iya. Ini pohonnya ini termasuk angel Mas, enggak semua tempat ada seperti ini. Berarti ini kalau musim penghujan airnya deras nggak Mas kali ini? Ya ya, otomatis tambah toh durasinya. Debitnya. Aman ya. Ini tapi kalau untuk malam ini Enak ini topo ning ngene ya. bagus ini. Ini tertingginya kayaknya ya. Bisa lihat kota Bandung. Itu mana Mas kira-kira Mas yang itu? Itu Samsat. Samsat. Itu Iya. kok kaya ngono to? Oh iya. Samsat Inggris. Sing gedung 2 itu loh. Iya.
Mas, cukupkan. Oh, masalah. Masalah gitu aja loh. Aku lewat sana aja. Bentar ya, aku lewat sana aja. aja yang aman Mas, ini buat jalan banyu. Ayo. Oke, kita marani Mas Galih yang berada di tebing. Ini ternyata kapur tapi kok iso roto latar ini sing latar apa ya? Kalau batu putih, Ikut apa ya Mas? Iya ya. bentar aku lewat sini. Latar apa iya? Dari kan? Ini kalau lewat. Saya amanin lewat sini. Sini ya. Lewat sini munggah. Situ lewat sini. Oke sahabat Java Quantum, sudah hampir menjelang senja, kita melakukan perjalanan istimewa, perjalanan tanah leluhur yang luar biasa, di mana perlu perjuangan karena saat ini kami juga bersama Nanda yang antusias banget menggali leluhur. Dan saat ini kita sudah berada di top of the top ya Mas Iya. Gale. Kita Kayangan Selarong. kita Iya. Kayangan Selarong. Iya. Kita berada di situasi tempat yang begitu begitu enak ini, bahkan kayaknya masa lalunya sudah ada semacam Bangunan ya, ya. Bangunan. Kita berada di sini sahabat Java Quantum dan kita berada di Pepunden, yang istimewa, yaitu entah gimana sebuah monggo Mas Galih ya, silakan. Jadi Pepunden yang di sini itu versinya banyak Mas. Tapi kami akan mencoba menghadirkan versi kita sendiri berdasarkan tutur-tutur simbah-simbah. Nah, jadi kembang putihan atau selarong asram Bang Putihan ini itu sebelum perang Diponegoro itu mulai itu sudah ada Mas. Jadi sudah. Iya, jadi masa mudanya Pangeran Diponegoro ini belajar di asram ini. Dan ini sudah saya konfirmasikan ke Mas Komeng bahwa asram Bang Putihan ini speknya itu adalah spesialis ilmu perang Mas. Wah, Jadi belum terjadi peperangan loh ini. merinding ini. Iya. Nah, jadi memang di sini ahli-ahli strategi perang. Ahli strategi perang tempatnya di sini. Jadi luar biasa sekali sahabat Java Quantum, dan suatu anugerah kita bisa ke sini, bahkan kita bisa pas timingnya. Iya. Sekarang sudah teduh dan seperti itu. Jadi Mas Galih, kita beberapa waktu yang lalu menemukan tempat yang istimewa ini, yang memang saat itu kita juga belum siap secara spiritual Ya, dan hati. lain betul. Kali ini kita dengan izin Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur dan perdanyangan di tempat ini, kita juga sudah berdoa bersyukur di setiap tempat yang dirasa memang ada jejak sejarahnya. Saat ini memang kita waktunya nanti sebelum memasuki area Punden, jelas Mas Galih, kami mohon untuk menjelaskan dulu. Setelah itu kita baru berdoa dan bersyukur di sini. Seperti itu Mas. Iya. Nggih, monggo Mas Galih. Nah, ini tempatnya memang luar biasa sahabat Java Quantum. Cepat, Mbak. Jadi begini sahabat Quantum, dua punden yang berada di sini, beliau adalah maha gurunya Pangeran Diponegoro yang disebut sebagai Kiai Secang atau Kiai Usrek. Jadi ada dua nama. Ini dua nama itu Dua sebutan Satu, gitu. ya. Dua sebutan. Ya, dua sebutan. Kiai Secang, Kiai Usrek. Nah ini juga masih terbagi dua versi Mas.
Versi pertama itu Kiai dan Nyai. Jadi Kiai Secang atau Kiai Usrek dengan istri. Versi pertama. Versi kedua, berhubung Kiai Secang atau Kiai Usrek itu Brahmin, itu sendiri. Yang satunya sejenis entah itu benda kesayangan yang diikutkan. Nah, jadi monggo silahkan sendiri-sendiri, intinya ada dua versi seperti itu. Jika ada sahabat-sahabat kuantum yang lebih mempunyai pemikiran lain, Silakan, bisa monggo. di komen. Kita ini terbuka ya Mas Iya, ya. iya. Kita intinya untuk Mulyake. pepung dan leluhur seperti itu. Karena versi itu kita saling menghormati. Iya. Silakan banyak versi tidak apa-apa. Dan terlebih ini saya sendiri Mas. Jadi Gua Selarong itu sudah agak penceng, tidak ke selatan murni, agak Iya. penceng ngilen. Ini lebih-lebih ini dari yang agak penceng ngilen, ini lebih lagi Sorong agak ngilen. Jadi bisa kita ketahui jika kuburan ini tidak presisi sekali ke arah utara. Nah ini bisa di ya dalam pemikiran ya mungkin ini kan makam bener-bener kuno karena Iya. tidak presisi ke selatan utara gitu Mas Firnan. Jadi pencengnya ngilen itu banyak sekali. Nah ini apakah itu hubungan dengan hubungan dengan cerita-cerita sejarah yang lalu bahwa makam kuno Hindu-Buddha itu berada di arah timur, bahkan makam Jawa kuno itu ada di timur barat, dan ini tidak murni timur barat tapi ini tidak juga ke utara ya Mas ya. Ini jadi pertengahnya. Jadi persisnya itu nyerong Mas Nggih. ke arah barat laut. Nggih, seperti itu. Kita masuk Mas. Monggo. Nggih, monggo Kita Pak. berdoa bentar. Nggih, kita berdoa.
Ini ukirannya masih luar biasa, Mas. Ada yang bisa diwadar untuk sahabat Java Quantum. Ya. Ini cuman satu batu udah diganti ini ya, Mas ya. Ini. Dan ini benar-benar masih seolah seperti candi ini. Jenis batunya apa, Mas Firnan? Andesit. Oh iya, yang agak lunak ya, Mas ya. Oh iya, itu grade 1. Ya, positif andesit ya, Mas ya. Ya. Kok bisa tahu? Oh iya. Oke. Untuk sahabat semua, mohon jika sahabat dekat rumahnya atau wilayahnya ada makam-makam kecandian seperti ini, harap dijaga, jangan dirusak, jangan dianeh-aneh, karena ini membuktikan peradaban kita itu peradaban yang istimewa, sahabat semuanya. Menurut Dek Nanda, ini kira-kira sejarahnya bagaimana ini, Dek Nanda? Kok diem aja, ini ngantuk ini. Ini pas. Caciri. Ya, tapi juga mudah-mudahan tidak direstorasi dengan orang yang ya. Kadang-kadang kita tidak berharap semuanya berganti seperti ini ya, Mas ya. Mas Iya. kali ini gimana, Mas? Jenengan yo menghadapi banyak Kalau situs diganti seperti ini itu harusnya idealnya justru cari batu-batu seperti ini, tata aja Iya. malah bagus. Batu-batu gepeng kapur gitu. Tidak kontras, sahabat Java Quantum, nanti akan sulit dideteksi. Oh, menemukan. Oh iya, Mas. Ini, Mas. Ini semenan ini. Waduh. Ini andesit ini. Kenapa di semen, sahabat Java Quantum? Wah, ini kalau sudah gigale sudah pemberani dan tangguh. Ini apa, Mas? Atau bagian dari makam? Ini Bagian dari makam. Duh Gusti, kita menemukan sesuatu ini berkat Mas Firnan. Iya, ini bagian dari makam ini. Nah, ini kan tampilannya ini juga ya. Enggak, anak ini. Enggak. Yang awas. Aduh, anak ini tuhnya, Mas. Diulon ke aja, Mas. Iya, Nah, Mas. Yang ini ya, yang fix ya. Cuilan. Berarti ini. ini pas maksudnya ini. Loh, Mas. Ini, Mas, kita menemukan ini, Mas, yang terpecah dari bagiannya ini, Mas. Ini
ini seharusnya disatukan dengan itu Mas, malah diketot ke semen. Ini bagian dari makam ini Mas. Dan ada nisan. Kok bisa nganu ya? Bisa nempel di sini, seharusnya di situ ya. Kasihan makanya. Tulisannya nisan lama itu, nisan lama. Iya. Aduh. Gaya Sultan Agungan. Ini masih ada alis itu ya, tapi kenapa dikasih batu? Oh, ya mungkin ada. Ya, ini benar sekali. Jadi ini untuk melindungi ya, dan kita tegaskan ya bagi semua orang yang menyaksikan video ini, jangan sekali-kali macam-macam dengan kebendaan seperti ini. Biarlah seperti ini menjadi sejarah peradaban kita semua. Oke, tak stop dulu Mas. Ya, sahabat Java Quantum, kita tahu di sini tadi Mas Firnan bisa mengetahui ada bagian dari makam ya Mas ya, yang ada di luar. Ini kita berniat untuk mengembalikan lagi sahabat Java Quantum, karena ternyata beberapa bagian itu ada di luar dan tentunya seperti ini sahabat Java Quantum. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi marilah kita bersama-sama. Ini tadi Mas Firnan yang sangat teliti ya, ternyata bisa menemukan itu tadi, dan mari kita kembalikan lagi ke tempat posisi ya, paling enggak disatuin dengan anunya ya. Kasih sini aja Mas. Ini kata pojok Mas. Monggo di mana? Ini aja ya. Nah, kita kembalikan di sini sahabat Java Quantum yang tadi di luar. Nah, ini kebetulan kita bertemu dengan kesatria ini sahabat Java Quantum. Sekali lagi Mas, dengan Mas siapa? Dengan Mas Agung Widiantoro. Mas Agung Widiantoro, perkenalkan kami dari tim Java Quantum, Sego Jabung dan Kadatungan. Salam kenal. Kami juga ada gubuk museum kecil Mas, besok kalau bermain. Ini asli mana Mas ini? Saya asli Jember, Jawa Timur. Asli Jember, Jawa Timur. Dan di Jogja sudah berapa tahun? Sudah dari 2019, sudah 3 tahun. Berarti pas corona kesini. Ya, sebelum corona. Sebelum corona. Sebelum corona. Jadi ini uniknya ini jauh-jauh dari Jawa Timur. Kenapa suka punden-punden seperti ini Mas? Yang pertama tertarik dengan aspek sejarahnya Mas. Luar biasa. Bahwa kita itu kan nggak ujuk-ujuk ada lahir di dunia ini, pasti ada ketersambungan dengan generasi sebelumnya. Nah, fungsi kita mengunjungi tempat-tempat makam, kemudian tempat-tempat bersejarah itu juga untuk mengenali bagaimana kehidupan di masa lalu yang berguna untuk menambah wawasan kita tentang leluhur kita. Setidaknya kita mendapatkan satu pesan-pesan semesta bahwa kakek nenek kita dulu aja kehidupannya di tempat yang seperti ini, pantang menyerah. Kenapa kok kita seperti ya, maksudnya untuk memboster agar peradaban kita luar biasa. Betul. Terus tadi sempat jangan malah lebih tahu dari kami ini bagaimana ciri-ciri makam seperti ini. Kalau lebih tahu mungkin nun sewu ya, karena saya hanya sekedar sharing. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, mungkin bisa dikoreksi nanti. Kalau dari bukunya Mas Yasir dan dari pemaparan beliau, setiap nisan itu kan mempunyai ciri-ciri tertentu. Dilihat dari satu material, yang kemudian yang kedua itu jenis ragam hiasan. Nah, kalau kemungkinan kalau berdasarkan bukunya Nisan hanya Krokusuman, ini kemungkinan dari era Mataram, bisa dari Sultan Agung atau bahkan bisa lebih sepuh. Karena melihat dari tipologi material dan gaya makamnya, anatomi bentuknya luar biasa. Dan berarti sebelum Pangeran Diponegoro ini lebih sepuh lagi Mas? Saya malah baru tahu kalau ada makam di sini itu dari teman saya yang di daerah Pajangan Mas. Berarti kita beberapa hari yang lalu ya Mas. Kita kebetulan Java Quantum ini yang kedua dan luar biasa sekali, karena sekarang berkesempatan untuk mengulas tempat yang indah ini. Dan berarti sambung sinambung Mas. Ini dari generasi ke generasi. Tadi memang terkaan Mas Ki Galih tadi memang benar. Jadi tempat ini tempat sepuh, bahkan Pangeran Diponegoro pun berguru di tempat yang indah ini ya Mas ya. Dan luar biasa sekali. Terus pendapat Mas Agung nih, karena di sini ada Yoni juga, ada gimana Mas peradaban di sini menurut panjenengan? Jadi begini ya, kalau menurut saya
ini menarik karena banyak ditemui tempat-tempat bersejarah itu dalam bentuk gua, misalnya di mana di Jawa Timur misalnya ada gua Selomangleng, kemudian di Wah, sebentar Mas, gua Selomangleng tuh moyang nyawa yang beber loh sahabat. Iya. Salam dulu ke Iya. Terus yang artinya apa ya? Pangeran Diponegoro memilih lokasi ini itu saya pikir awalnya pertama kali ujuk-ujuk memilih lokasi ini karena alasan strategis. Tapi saya baru tahu mungkin karena ada makam sepuh di sini juga ada pertimbangan lain selain aspek strategisnya. Mungkin juga untuk menghormati leluhur yang ada di sini, ingin mengambil berkah dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Sehingga tidak ada keterputusan peradaban. Oh, berarti Bung Sinambung, Pangeran Sumi. Diponegoro kesini pun di sini sudah ada sesuatu. Betul. Aktivitas kehidupan. Iya, ditandai dengan adanya makam di sini. Oh ya, tentunya Dan dengan mata air juga di mata sini. air. Ada 5 yoni di bawah sudah perso ini. Kalau Linggayoninya belum. Wah, Belum malah belum. saya. Itu di gua di depannya itu tadi udah ke guanya belum? Oh, sudah. Enggak sudah. lihat ada yoni banyak itu. Oh, yang kemarin saya sudah ke goa, cuman bukan hari ini. Tadi nggak langsung. Yang batu kotak itu Mas. Oh itu, oh iya sudah. Tahu. Itu yoni dibalik ternyata Mas. Oh iya. Ini juga baru tahu ini. Saya malah baru Ada tahu. 5 jadi Iya. saya juga sempat kita ya kepikirannya Iya. kita ulas. Ini kok bikin gua apa Mas? Apa pelinggih bunga atau gimana? Iya. Bisa nek yoni Anfinus kok ora ono curute bolane dibalik Mas. Oh Jadi gitu. itu yang bawah dikasihkan di atas Mas. Oh, dibalik ya. Dibalik dan cerutnya udah patah semua ya Mas Ki Gale ya. Jadi kesimpulan dari situ kan banyak banyak peradaban di sini. Iya, yang artinya kan bisa jadi berada di peradaban sebelum Islam datang juga sudah ada kehidupan di Nggih, sini. nggih, luar biasa. Saya malah baru tahu. Nggih. Dan kiranya seperti ini sahabat Java Quantum ya Mas. Bagaimana Mas mau ke depan membuat kesimpulan atau di sini aja kesimpulannya Mas? Oke, sekarang mulai dengan Mas Gale. Silahkan disut Mas Gale. Kesimpulannya dari perjalanan kita seharian ini Mas. Bentar. Ya, kesimpulan saya yang jelas Selarong itu sejarah tua. Jadi ketika mengenal Selarong, ya kenali sejarah Pangeran Diponegoro, kenali juga bahwa Pangeran Selarong sudah pernah ada, Demang Selarong sudah pernah ada. Terus asram yang kita sinyalir itu sebagai Bang Putian itu asramnya ya di sini. Faktanya yoni. Jadi kemungkinan salah satu titik yang disebut Romo Manu sebagai 9 asram di pesisirnya Sungai Progo dan Sungai Bedok, salah satunya di Kembang Putian ini. Ini terobosan kalimat yang luar biasa sama Quantum. Jadi kesimpulan saya, Pangeran Diponegoro memilih tempat sini itu sudah tahu sejarah masa lalunya dan mengambil berkah, mengambil energi dari masa lalu itu. Seperti itu kesimpulannya, Nggih, Mas. nggih. Sekarang Mas Firnan, kesimpulannya dari Mas Firnan. Silakan Mas Firnan. Oh, ngalamun nih. Kesimpulan dari saya ya dari ceritanya tadi Iya. ya sama seperti Mas Gale untuk cerita dari Romo Manu yang beliau mengatakan ada 99 asram yang berada di jalur Progo, jalur Bedok ya Mas Iya. Gale. Ternyata sampai sekarang pun kalau kita melakukan penelitian, melakukan napak tilas Nggih. itu ternyata masih ada jejak-jejaknya. Oh, luar biasa sekali. Kita juga bisa itu sebagai bukti. Bisa membuktikan dan ada beberapa bukti yang itu masuklah kalau itu kita jadikan bukti. Yo ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Sekarang ke Mas Agung, itu walaupun kenal baru hari ini, sekarang untuk kesimpulan untuk generasi muda mungkin apa gitu. Kalau kesimpulan saya dari sudut pandang pribadi, Nggih. keberadaan makam ini menjadi satu bukti bahwa kehidupan manusia itu saling bersambung antara hari ini, masa lalu dan ke depan. Nggih. Tidak ada kehidupan yang tiba-tiba lahir tanpa ada konteks dari kehidupan sebelumnya. Wah, luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Nggih. Oke, Seperti itu terima Mas, kasih, ya. matur sembah nuwun. Nah, itu sekarang ini dari segi anak generasi Z ini Nanda, nggak apa-apa bilang aja, harus kayak tadi kan ngomen sama Java Quantum nganu budaya. Ayo ndah, gimana ndah? Budaya Indonesia gimana ndah? Sedikit aja, orang sampai malu kok kayak nganu, kok kayak istirahat. Gimana? Ayo ngomong aja bebas. Ayo ndah. Udah nggak mau ngomong? Oke, sekarang saya aja Mas.
sahabat Java Quantum, kita sudah bersama para kesatria, bahkan kesatria kecil. Hari ini kita sudah seharian ini mendapatkan banyak sekali cerita yang indah. Kiranya sahabat-sahabat tadi sudah cukup luar biasa memberikan kesimpulan. Saya hanya tidak akan memberikan kesimpulan karena sudah kaya kesimpulan tadi itu, sudah komplit. Yang terpenting bagi saya adalah teman-teman semua perlu kalian ketahui, kita punya peradaban yang cukup istimewa, kita punya leluhur yang hebat. Bukan kita mau kembali lagi ke masa itu, tapi dengan pesan-pesan dan nilai-nilai apapun dari leluhur, kita bisa mengambil sesuatu hal yang positif, bahwa kita Nusantara, kita luar biasa. Sekian dulu sahabat Java Quantum, tetap sehat selalu, bahagia selalu, dan saling bersatu padu untuk membumikan dan mengembangkan tanah air Ibu Pertiwi Nusantara tercinta. Sekian dari kami, salam rahayu, rahayu, rahayu. Karangasem, utara WJ. Mana itu? FT WJ. Anu apa? Jalan slogan. Tadi jalan dari mana sih?